Di depan Ka'bah tuh. Nah, di depan gambar Ka'bah. Coba. Itu aja udah menghujat gitu. Itu aja udah bisa jadi delik aduan loh. Salam saudaraku, babak baru dari dilaporkannya para penghujat agama ke Polda Sumut oleh pengacara Laidos Masih Jabat. Para penghujat agama ini pun mulai ketar-ketir ya, dan mereka sekarang sibuk mencari-cari alasan untuk membalas apa yang sudah dilakukan oleh Laidos Masih Jabat terhadap mereka. Dan salah satu usaha mereka untuk membalas adalah dengan cara melaporkan balik Laidos Masih Jabat ke polisi dengan alasan berjoget di depan gambar Ka'bah ya. Dan setidaknya itulah yang digosipkan oleh para penghujat agama ini di dalam komal mereka. Tuh, itu yang jijik banget gitu. Tuh. Di depan Ka'bah tuh. Nah, di depan gambar Ka'bah. Coba. Itu aja udah menghujat gitu. Itu aja udah bisa jadi delik aduan loh. Udah bisa Ya jadi Allah ya delik Karim. aduan. Toleransi begini gayanya toleransi ya ini. Nah, coba lihat. Bukan Coba toleransi, Bang. Nah, coba. Gila. Iya. Dia yang buat gesekan. Coba. Dia yang buat gesekan. Dia yang bikin dia perkeruh suasana. Dia perkeruh. Dia makin kemana-mana ini. Pansusnya makin jadi berarti dia. Kalau Jadi dia nyanyi depan Ka'bah ya, gambar Ka'bah. Teman-teman yang mau sambang ke akun dia ya. Nih, Dos Masih Jabat bla udah bla cukup, bla bla. ada musiknya cukup. Intinya ini si siapa namanya? Dosma. Dosma. Ya Dosma ya. Jabat. Dia kan seorang lawyer ya. Nah ini sebagai bahan juga kita LP kan juga ini. Boleh, Harus di-LP. Ya tolong dikirim itu video. Kita akan mencari ya di LP kan lah. Buat apa coba nyanyi-nyanyi kayak begitu terus backgroundnya Ka'bah. Setuju nggak semua teman-teman ini kita LP kan juga? Setuju, itu bukan pengacara, itu provokator. Ya, kita Ini LP kan. Bunda ya bilang. Itu provokator, pengacara nggak kayak begitu. Kita LP kan. Oke. Pak, persiapkan Pak Saiful untuk di Sumut LP kan itu. Siap. Ini Siap, perintah Aki. Pak Saiful, perintah. Siap. Ya. ya Karena termasuk yang saya tadi juga- yang ini akhi yang apa Ya. yang dia katakan saya ganti-ganti nomor dan pindah-pindah tempat. Boleh, Aki. Termasuk itu. Iya. Boleh. Jadi memang Saya masih di sakit Makassar, apa Bung. juga, Aki. Saya sudah cek ya, memang di dalam konten TikToknya Laidos Masih Jabat ini ada video di mana Laidos Masih Jabat ini berjoget di depan gambar Ka'bah yang sepertinya dipajang dalam sebuah ruangan. Tapi kan kita nggak tahu ini ruangan apa, apakah kantor atau ruangan apa ya, kita nggak tahu teman-teman. Dan bisa jadi Laidos Masih Jabat ini hanya kebetulan membuat konten yang kebetulan pula ada gambar Ka'bahnya di situ, teman-teman. Jadi kita pun nggak bisa langsung berasumsi bahwa ini ada unsur kesengajaan ya. Jadi ya lucu aja saya mendengar gosip mereka ini untuk mencari usaha membungkam Laidos Masih Jabat ya. Sampai hal sereceh ini pun mereka mau jadikan delik aduan katanya buat membungkam Laidos Masih Jabat. Sebenarnya kita cukup maklum aja sih, mungkin mereka ini kan sudah panik duluan ya. Dan nggak tahu lagi harus mencari cara apa supaya Laidos Masih Jabat ini bisa mereka bungkam gitu loh. Padahal kalau kalian cari nih ya di sosial media ya, termasuk di TikTok ya, itu umat muslim sendiri pun yang pergi langsung ke Mekah, pergi langsung ke Ka'bah, itu banyak yang joget-joget di depan Ka'bah. Ini salah satu videonya. Ini loh umat muslim langsung yang joget-joget teman-teman. Bahkan bukan joget di depan foto ataupun di depan lukisan ya.
Bukan, tapi di depan Ka'bahnya langsung gitu, ya. Tapi apa kalian melihat ada yang marah di situ? Apakah kalian melihat pihak keamanannya juga marah di situ? Hah? Jadi kalau orang-orang di sana saja tidak mempermasalahkan hal itu, kenapa ini para penghujat-penghujat agama yang komplain gitu loh? Emangnya mereka ini pengacaranya Ka'bah, ya, makanya mereka punya hak untuk mengkomplain si Laidosma si Jabat ya. Kalau memang mau melaporkan, ya laporkanlah itu yang joget-joget di depan Ka'bahnya langsung ya. Bukan malah yang dilaporkan yang joget cuma di depan lukisannya doang, teman-teman. Jadi ya lucu aja ya, teman-teman. Yang joget di Ka'bah asli aja nggak pernah dikomplain, lah ini yang joget di depan gambar doang malah dikomplain. Lalu mereka mau bandingkan ini dengan kasusnya Ratu Entok yang katanya sih cuma pakai gambar Yesus juga gitu ya. Ya ini jelas beda dong. Ratu Entok memakai gambar Yesus itu sambil membuat diksi yang menghina dan menghujat serta merendahkan dengan kalimatnya, dengan ucapannya. Kalau Laidosma ini kan dia cuma berjoget dan dia nggak mengeluarkan sepatah kata pun buat menghina seperti layaknya Ratu Entok. Dia nggak ada itu menghina dan memaki gambar Ka'bah yang ada di belakang, yang nggak ada seperti itu. Dan ini kalian perlu tahu ya, momen di mana Ratu Entok menghina dan merendahkan gambar Yesus, itu sebenarnya bisa selesai ketika Ratu Entok itu sudah meminta maaf secara terbuka. Kita orang Kristen juga sebenarnya nggak terlalu ngotot kok mempermasalahkan hal tersebut. Dan polisi pun sampai pada waktu itu nggak ada kan memproses si Ratu Entok. Tapi semuanya berubah ketika Ratu Entok yang katanya sudah minta maaf, malah live malam harinya dan mencari pembenaran di komalnya para penghujat agama. Yang di dalamnya ada Zulfikli, ada Uni Rifa, dan lain-lain ya. Nah, disitulah polisi mulai menganggap bahwa ini orang bukannya sadar diri ketika sudah minta maaf, tapi malah mencari pembenaran di komalnya para penghujat, yang akhirnya langsung terciduklah dia besok paginya. Jadi kalau kita mau pakai secara logika, secara nggak langsung justru Ratu Entok dan para penghujat-penghujat agama inilah yang sudah menjebloskan Ratu Entok ke penjara dengan narasi-narasi mereka yang provokatif ketika live dengan Ratu Entok. Coba kalau waktu itu Ratu Entok selesai minta maaf dan dia nggak bergabung dan mencari alasan, mencari pembenaran di komalnya para penghujat-penghujat ini. Ada kemungkinan besar dia bakal lolos itu. Tapi ya karena dia memilih bergabung dengan para penghujat ini dan mencari pembenaran, ya makanya polisi ciduk dia kan besok paginya. Jadi saran saya buat para penghujat agama ini ya, kalau kalian mau membuat delik aduan hanya gara-gara konten si Laidosma si Jabat joget depan gambar Ka'bah, saya yakin ya, Laidosma si Jabat pun pasti sebagai orang yang mengerti hukum, saat ini dia ketawa ya melihat usaha kalian yang lucu itu. Lagian kalau memang para penghujat-penghujat agama yang dilaporkan oleh si Laidosma si Jabat ini merasa diri tidak bersalah, lantas kenapa harus panik? Ya, kenapa harus cari-cari kasus tandingan untuk membungkam Laidosma si Jabat dengan cara melaporkan balik dengan delik aduan yang lucu gitu loh. Kalau memang merasa diri nggak bersalah, ya udah tinggal kooperatif aja gitu nanti di proses pengadilan kan selesai. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.